Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Kembali kita berbicara di Nutur Podcast hari ini yang dimiliki oleh Dinas Sosial DP3A. Hari ini kebetulan kita bisa ajak Pak Kabid Daya Persos untuk berbicara terkait last minute kegiatan di kemiskinan ekstrim. Jadi mendengar kata ekstrim ini kayaknya luar biasa sekali Pak Kabid. Jadi ekstrim itu bayangan saya itu sesuatu yang di luar dugaan kita. Jadi oleh karena itu hari ini kita akan coba mengurai beberapa hal terkait dengan kemiskinan ekstrim itu sendiri. Apa sebenarnya, seperti apa kriteria yang ada di dalam kemiskinan ekstrim. Hari ini kita coba membahas tuntas tentang itu dengan Pak Kabid Daya Sos. Kebetulan Pak Ari Susanta, beliau ini adalah Kabid yang di periode tahun 2023 Pak Nge. Mulai 2023. Nge. Mulai pindah beliau dari petani ke urusan kemanusiaan di Dinas Sosial DP3A dan BPKB. Jadi Pak Kabid, Astengkara hari ini kita bisa berbicara hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita yang ada di Dinas Sosial DP3A, yang salah satunya adalah kemiskinan ekstrem seperti itu. Nah, kira-kira supaya kita punya bayangan Pak Kabid, apa itu kemiskinan ekstrem? Nah, itu yang dulu kita coba berikan paparan sehingga masyarakat kita paham masuk ke ranah kemiskinan itu. Silakan Pak Kabid. Nah, kita ketahui yang namanya kemiskinan, tentunya ini ke suatu kondisi, suatu kondisi kakak atau suatu keluarga yang cukup sulit dalam pemenuhan dasarnya. Nah, seperti itu. Pemenuhan dasar, nah, dalam hal ini ada pemenuhan dasar itu ada pangan yang pertama, kemudian sandang, nah yang lagi satu perumahan. Papan. Papan. Sandang, pangan, papan. Kebutuhan kan itu ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Nah, itu kira-kira biar dipahami juga terkait kebutuhan itu, coba Pak Kabid jelas. Jadi kebutuhan primer itu kan merupakan kebutuhan akan pangan, yaitu bahan makanan. Jadi intensitas mereka pemenuhan pangan untuk mereka itu cukup sulit untuk dipenuhi. Misalnya dalam pemenuhan makanan bergizi, mereka kurang mendapatkan asupan gizi yang ideal seperti itu. Misalnya mereka hanya bisa makan dari makanan pokok saja, hanya beras, campur garam dan lain sebagainya. Nah, untuk pemenuhan protein mungkin mereka itu sulit untuk memenuhi protein, sehingga membutuhkan usaha yang lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, seperti ini jadi mereka kemungkinan dalam pemenuhan sehari-harinya belum tentu dalam sehari itu mereka bisa memenuhi gizi yang cukup. Jadi yang menjadi titik tekan di situ kan terhadap keluarga yang dikondisikan yang kategori ekstrim adalah salah satunya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah kebutuhan pangan. Pangannya itu pakan terutama yang memiliki asupan gizi, supaya tidak merembet nanti kasusnya bisa jadi stunting, bisa jadi pusung lapar, bisa jadi kemiskinan yang lain-lain kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat ketika nanti kita detailkan data itu kategori yang ekstrim, Pak. Jadi selain tadi yang juga menjadi kebutuhan dasar, kira-kira dari program yang bisa kita sentuh untuk itu apa, Pak? Artinya begini, kalau kita dari Dinas Sosial ada kegiatan untuk mengintervensi untuk bisa meringankan beban kehidupan sehari-hari bagi kakak miskin ekstrim. Nah, untuk kita di Dinas Sosial, khususnya di bidang kita Daya Sos, ada suatu kegiatan yang kita sasarkan kepada kakak miskin ekstrim.
yaitu kegiatan pembinaan dan pendampingan kakak miskin ekstrim. Nah, di sini kegiatan pembinaan dan pendampingan yang kita laksanakan di Dinas Sosial itu berupa pembinaan untuk meningkatkan atau membangkitkan motivasi, ya, memberikan motivasi kepada kakak miskin ekstrim tersebut. Nah, bagaimana mereka agar berupaya untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok mereka. Kemudian kita juga memberikan informasi-informasi mengenai peluang-peluang yang bisa meningkatkan taraf hidup. Jadi kita mendorong mereka untuk terus berkarya, ya, untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Nah, dalam kegiatan tersebut juga kita dalam pembinaan dan pendampingan itu kita juga berikan stimulan berupa seserahan, berupa paket sembako kepada kakak miskin tersebut. Nggih. Jadi menarik pembicaraan kita hari ini. Setelah kita coba melakukan intervensi dari penyelenggaraan yang Bapak lakukan di bidang daya sos, salah satunya untuk memberikan support kepada kemiskinan ekstrem ini, salah satunya adalah pembinaan. Pembinaan dalam arti edukasi kepada masyarakat yang dikategorikan itu. Nah, sekarang di Kabupaten Karangasem ini kan ada 75 desa, 3 kelurahan, Pak. Nah, kalau kita coba update datanya nih kan kira-kira dari kondisi 75 desa dan 3 kelurahan itu di mana yang paling besar kategori yang masuk di ekstrem niki. Nah, niki kembali kita akan coba mengurai data tersebut agar juga Bapak Prebekel, Bapak Parakawil dan lain sebagainya yang berperan di tingkat dasar paling bawah adalah di pemerintahan desa itu paham tentang apa yang kita lakukan untuk membantu menyasar yang dimasuk kategori ekstrem itu. Nah, seperti apa nih Pak Kabit? Silakan. Jadi kita berbicara data di 75 desa 3 kelurahan kan datanya niki yang kategori kemiskinan ekstrem bisa kita uraikan dan sekaligus kita memberikan info kepada masyarakat kita dan seluruh pemerintahan yang ada di desa terkait di mana saja peta kategori kemiskinan ekstrem itu ada. Silakan Pak Kabit. Jadi dari data awal yang kita terima dan kita lakukan penginputan dan verifali kembali itu sejumlah 3.000 kurang lebih ya 3.300-an, 339 kalau nggak salah itu, dan datanya ada di Bapeda selengkapnya. Nah, setelah dilakukan verifali kembali oleh petugas lapangan kita, dari 3.339 tersebut terkerucut menjadi 48 KK dengan kategori miskin ekstrim. Setelah dilakukan berbagai bentuk pemadanan, Pak, ya. Betul, pemadanan dan betul. Itu mungkin ada tim yang di Bapeda yang sudah artinya betul-betul memverifikasi sampai asesmen kebutuhan itu di lapangan. Nah, kegiatan verifali ini dipimpin oleh Bapeda, leading sectornya ada di Bapeda, memberdayakan juga tim verifali yang salah satunya ada tugas lapangan kita. Nah, di sana kita melakukan verifali dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Jadi indikator atau kriteria utama yaitu pengeluaran per hari. Jadi pendapatannya yang dipakai acuan, Pak. Pengeluaran dari KPM sehari-harinya nih apakah nanti memenuhi 12.000, 20.000 atau 25.000 itu kembali kepada pendapatan dari hasil yang didapatkan dalam hal kerja. Jadi menarik Pak Kabit kita berbicara terkait dengan kemiskinan ini. Kira-kira dari situ ada enggak indikator-indikator lain yang kita pakai sebagai acuan dalam menentukan bahwa KPM ini kategorinya ke ekstrim, Pak Kabit? Jadi dari indikator utama, jadi yang di sana ada pengeluaran per hari,
kurang dari 12.000 perharinya per Pak. harinya. Nggih. Kurang dari Kurang 12.000. dari 12.000 per hari untuk Terus? satu keluarga. Nggih, untuk satu Nah, keluarga. Misalnya Bapak Ibu ada anaknya 2 gitu ya. Iya, Nah, misalnya itu seperti itu. kurang dari 12.000. Berarti dia bisa makan apa Pak? Nah, itu. Jadi dengan pengeluaran di bawah 12.000 itu kita rasa mereka itu sangat tidak layak, artinya sangat garis di bawah garis iya. jadinya Pak ya. Untuk pemenuhan kalau kita kebutuhan pemenuhan- dasarnya itu pun masih belum cukup seperti itu, Iya, terutama iya. untuk pangan. Jadi pengeluaran 12.000 kurang dari 12.000 per hari itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang Yang lain Pak ya. lainnya, nah, Misalnya di pendidikan, di betul. kesehatan, Iya, untuk kebutuhan yang lain-lain seperti orang-orang yang biasanya yang menengah ke atas itu Iya. ada kebutuhan untuk shopping dan lain Betul. sebagainya, itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Iya. yang kategori ekstrem Iya. ini. Iya. Jadi di situ pemetaan pembayangan kita bahwa kategori ekstrem ini ternyata level pendapatannya itu di bawah 12.000. Nah, Jadi bisa. itu seperti apa nanti Bapak, tadi sudah ada muncul juga pembinaan dan sekaligus pemberian paket, apa hanya cukup seperti itu atau memang seperti apa Ya. untuk Nah, di samping kriteria utama seperti pengeluaran per hari itu Ya. bawah 12.000, ada kriteria-kriteria pendukung. Nggih. Nah, di samping itu ada ketersediaan fasilitas air bersih misalnya, akses air bersih. Ya, Nah, seperti itu. Itu menjadi air kriteria bersih, ada kelistrikan, tambahan. Ada listrik. ya sudah Akses itu listrik. ada kebutuhan Kemudian- mungkin masalah kelayakan rumah. Betul. Ya. Kemudian ada lagi satu, ketersediaan WC. Nah, Nah, MCK, ya MCK. Nah, niki kalau yang miskin itu semua harus ada fasilitas itu kayaknya sudah tidak mungkin ya. Iya. Tidak mungkin kita Oke. beliaunya punya itu. Jadi disitulah pentingnya ada berbagai bentuk program sentuhan, Pak. Nggih. Betul. Sentuhan itu apa mungkin ini mendapatkan PKH, mendapatkan BPNT. Nah, program ini kan ternyata 13 tahun sudah berjalan. Kalau kita lihat serapannya secara makro mungkin sekitar 70 miliar itu sudah diserap iya. dana Sudah untuk banyak. membantu kondisi kita di Kabupaten Karangasem. Jadi luar biasa sekali, sehingga di pembidangan terutama khusus untuk di bidang daya sos yang kategori tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapit bahwa kita lah yang punya pengampu tentang data itu. Jadi kita akan terus melakukan update data, updating. Jadi ini penting untuk melihat report progres perkembangan tentang keberadaan yang ekstrem tadi. Betul. Nah, kira-kira kalau diambil dari sudut pandang Pak, tadi data ada 48, setelah itu ada pemadanan dan ada juga yang meninggal. Kasusnya Nike kita, karena ini banyak kondisi lansia yang masuk di situ di kategori ekstrim, baik lansia tunggal maupun lansia ganda, kan gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak melakukan pemadanan datanya Nike, koordinasinya seperti apa dengan Pak Mekel dan Kawil, sehingga nanti kita akan temukan itu kita bisa tuntaskan di tahun 2025. Gimana nih Pak? Seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita dari Dinas Sosial punya kegiatan untuk mengintervensi dari kakak miskin ekstrim untuk meningkatkan taraf hidup, mensimulasi peningkatan taraf hidup. Tapi untuk menstimulasi peningkatan taraf hidup dari kakak miskin ekstrim ini tidak semata-mata hanya dari Dinas Sosial, dari dinas lain yang terkait pun ada. Berarti melibatkan unsur dari dinas lintas OPD kita. OPD juga ada. Ya. Contohnya di mana misalnya Pak? Tapi lintas OPD tapi sesuai dengan tusi dari OPD terkait. Nah, misalnya OPD PUPR, Dinas PUPR. Oh, itu mungkin terhadap rumahnya. Itu intervensi terhadap rumahnya. Membantu dari bidang segi rumah. Betul. Contoh di Dinas Pendidikan misalnya apanya Pak? Kalau Dinas Pendidikan ada beasiswa misalnya. Oh, beasiswa kepada anaknya yang diintervensi. Kalau ada anak usia sekolah. Ya, kalau misalnya tentang pendapatan yang tadi di bawah Rp12.000 nih ke gimana OPD-nya? Ada juga intervensi dari Dinas
tenaga kerja misalnya untuk memberikan peluang kerja kepada kakak miskin ekstrim misalnya. Oh, yang contohnya misalnya ada mau yang bekerja ke luar negeri, ke Ya, pesiar dan lain sebagainya itu melalui pelatihan di tenaga kerja. ya, Terutama yang masih punya motivasi dan semangat untuk melanjutkan seterus kehidupan mereka, terutama generasi mudanya nih Ki, ya. betul. Ya. Itu kita bantu. Kalau misalnya masalah dari kakak yang bersangkutan untuk meningkatkan sektor perekonomiannya, apa tidak mungkin disambungkan dengan Diskoperindak? Ya, ya mungkin itu sangat-sangat memungkinkan karena Diskomperindak mempunyai program sesuai dengan visi mereka, bisa memberikan peluang usaha misalnya, usaha untuk UMKM seperti Peningkatan itu. UMKM-nya, Ya, peningkatan betul. usaha ekonomi produktifnya gitu Betul, Bang ya. ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, hari ini kita berbincang dengan Pak Kabid, ternyata urusan masalah kemiskinan itu bukan hanya di dinas sosial. Jadi bisa melibatkan lintas OPD yang lain asal kita mau open menu terbuka terhadap kondisi kemiskinan kita. Mau tidak mau harus siapa yang melakukan itu ya memang pemerintah, karena memang undang-undang menjamin bahwa kemiskinan dan keterlantaran dijamin oleh negara. Kira-kira Pak Kabid, Ya, untuk ke depan yang masih kita ada sisa lagi 45 ya Pak ya untuk menuntaskan ini seperti apa? betul. Dari 48 Nggih. berdasarkan SK Bupati kakak miskin ekstrim tersebut, setelah kita lakukan penjajakan kembali Nggih. sebelum kita melaksanakan program pembinaan dan pendampingan kakak miskin ekstrim dari dinas sosial, kita mendapatkan angka 47 kakak miskin ekstrim yang akan kita berikan pembinaan dan pendampingan karena dari hasil penjajakan kembali ditemukan 1 kakak sudah meninggal. Kemudian setelah kita lakukan kegiatan tahap pertama dalam kegiatan pendampingan itu di bulan pertama itu juga ditemukan perkembangan data Seperti apa? bahwa ada beberapa kakak yang juga sudah meninggal sehingga angka dari 47 turun menjadi 45 kakak. Ini jadi kalau melihat dari perkembangan selanjutnya ada angka kematian yang terus-menerus di pengurangan itu, jadi pemadanannya niki dengan lintas OPD di Bukcapil, Pak, seperti apa kita akan mengupdate selanjutnya karena di sana ada program tentang akte kematian. Betul. Untuk pemadanan itu kan harus pasti niki dari pihak pemerintah desa, para camat juga harus paham tentang kondisi ini melihat dari kondisi dari 48 jadi 47, dari 47 ada mati lagi jadi 45. Nah, ini kan terus berkurang nih Pak. Jadi rencana di pengurangan Pak untuk yang selanjutnya menyentuh dengan berbagai program di kakak miskin itu seperti apa? Jadi untuk memenuhi kriteria administrasi dari penurunan data tersebut, maka dari perbekal di sini ya yang pengampu wilayah itu harus memenuhi administrasi seperti keterangan kematian atau membantu menguruskan akte kematian misalnya, sehingga mereka itu jelas statusnya apakah kakak miskin itu masih hidup atau sudah meninggal. Dengan pencatatan Dusmindoknya itu adalah melalui akte kematian tersebut. Terbukti ada akte itu berarti sudah absah lah mereka tidak ini. Nah, untuk di program itu kan ada pihak keluarga Pak. Kalau lansia tunggal oke, tidak kan kan. Kalau yang ganda niki kan masih ada yang harus menerima dari program yang Bapak bilang sentuhan program untuk mensupport terkait keberadaan ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasarnya nih seperti apa Pak Kabid? Betul. Jadi begini, ketika ada
kepala keluarganya yang sudah meninggal. Nggih. Nah, ini kan masih ada anggota keluarganya. Jadi ketika kondisi keluarga tersebut masih dikategorikan miskin ekstrim, maka kegiatan stimulasi dari kami itu tetap dilaksanakan. Jadi Oke. boleh Iya, dari keluarga kakak tersebut yang masih menerima iya, pembinaan dan dan keberlanjutan dari sentuhan program itu. iya, Oh, jadi misalnya kalau di lansia itu ada kakaknya ganda, Pak. iya. Ada laki dan perempuannya. Yang laki misalnya sudah mati, yang ibunya Niki berhak masih menerima. Iya. Itu yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Jadi masih tetap ada perhatian dengan sentuhan program, karena banyak masyarakat kita kadangkala di daerah-daerah terpencil, kategori daerah tertinggal dan lain sebagainya. Kalau memang dihapuskan kata tertinggal memang iya, tetapi di Kabupaten Karangasem ada hal-hal yang sifatnya spesifik. Contoh di daerah Kubu misalnya, daerah Seraya, Kecamatan Kota, daerah Rendang dan lain sebagainya, nih ada hal-hal yang tidak tersentuh program. Nah, ini kembali kepada acuan kita melakukan asesmen dan pendataan. Jadi Pak Kabid, hari ini kita coba melakukan mengurai, mengeksplorasi terhadap keberadaan kakak ekstrim niki, biar masyarakat juga paham, Bapak Ibu yang di pemerintah desa juga paham terkait tentang apa yang sudah dilakukan, seperti apa tindak lanjut akan ke depan. Nah, kira-kira niki dari 45 yang tadi Pak Nike yang menjadi sisa kita. Di tahun 2025 niki kan harus habis Pak, harus zero waste dengan titik nol. Nah, seperti apa sentuhan program berikutnya? Ini masih ada 5 bulan Pak. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi seperti napi nih Pak melanjutkan program ini. Jadi begini, program atau kegiatan intervensi kita berupa pembinaan dan pendampingan, gitu. Di sini di samping dengan intervensi dari program kita dan program dari DOPD terkait, nah itu dari program pusat pun juga menjadi salah satu indikator Pemenuhan indikator untuk menyatakan bahwa kakak miskin ekstrim tersebut sudah bisa dikeluarkan dari data miskin ekstrim atau masih berstatus miskin ekstrim. Misalnya kakak miskin yang sudah menerima program bansos dari pemerintah pusat, misalnya seperti PKH atau BPNT, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu pertimbangan dari pemerintah desa itu melalui musyawarah desa. Nah, kemudian dari pengamatan lapangan dari pemerintah desa itu juga bisa sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan bahwa kakak miskin ekstrim yang terdahulu itu apakah masih berstatus ekstrim atau tidak. Di sana akan dilakukan pembahasan kembali. Nah, sehingga nantinya akan diputuskan bahwa perkembangan kakak miskin ekstrim itu apakah tetap atau berkurang. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti angka kakak miskin ekstrim itu sudah menjadi 0 atau 0. Menarik teman-teman, menarik. Sahabat podcast di Dinas Sosial DP3A, hari ini ada beberapa titik poin yang dapat kita bahas, dapat kita eksplorasi terhadap perkembangan kemiskinan ekstrim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati Linat Leading Sektor di Bapeda. Jadi hari ini Pak Kabid yang secara teknis sudah menyampaikan berbagai informasi bagaimana kita mampu memberikan atensi dengan baik terhadap kakak yang dikategorikan ekstrim. Jadi terakhir nanti Pak Kabid, mungkin karena di tahun 2025 kita harus bersih terhadap data kemiskinan ekstrim itu, apa nanti tidak mungkin akan ada program yang lain yang menyasar tidak lagi dalam bentuk kakak ekstrim. Kira-kira informasi ini penting kita sampaikan dengan masyarakat dan sekaligus dengan pemerintahan desa yang ada di 75 desa 3 kelurahan. Silakan Pak Kabid. Untuk ke depan itu
tahun 2025 untuk kegiatan stimulasi. Jadi begini, di samping kegiatan untuk mensimulasi kakak miskin ekstrim ya, untuk meningkatkan taraf hidup, kita juga memberikan stimulan kepada kakak miskin yang notabene di sini yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang akan kita sasar. Tahun 2025 itu kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, tetapi di tahun 2024 ini ada suatu kegiatan yang dituangkan dalam kegiatan di anggaran perubahan yang akan menyentuh kepada kakak miskin yang sama sekali belum tersentuh bantuan berbagai bentuk program. Jadi kakak yang masih tercecer, padahal mereka itu kriteria masuk dalam kriteria miskin yang patut mendapatkan sentuhan. Terima kasih Pak Kabid, Grand Design untuk tahun 2025. Tetapi niki merupakan suatu rencana desain. Artinya selain yang ekstrim tadi sudah kita coba yang miskin, kategori miskin dalam artian yang tidak pernah disentuh oleh berbagai bentuk program, baik yang berskala nasional maupun yang dari perimbangan APBD maupun APBN. Jadi skala nasionalnya ada program PKH, BPNT dan yang lain-lain. Tetapi yang dari APBD tadi dibilang oleh Pak Kabid itu ada berupa sentuhan paket dengan terjemahan ada unsur pembinaan kepada kakak yang dikategorikan tadi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya di Nutur Podcast, kita sudah coba mengeksplorasi terhadap kegiatan kita. Ya, hari ini adalah hari Jumat, kita tunjukkan bahwa di hari Jumat itu masih kita bisa berinovasi, kreatif terhadap bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Karangasem tentang kemiskinan tersebut. Jangan sampai ada salah paham dan gagal paham terhadap pengertian yang ekstrim maupun kemiskinan yang ada yang kita pengampunya di Dinas Sosial. Terima kasih Pak Kabid. Hari ini sudah banyak memberikan info kepada teman-teman, kepada masyarakat kita yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana program-program itu bisa tepat sasaran. Bisa tepat sasaran baik yang berskala nasional, berskala dari tingkat APBN, APBD dan lain sebagainya. Sehingga dari 13 tahun berjalan di program berskala nasional niki tidak tetap kategori Karangasem masih tinggi kemiskinannya. Jadi terima kasih, jangan lupa juga subscribe, berikan komen sekaligus tentang Nutur Podcast di DP3A dan Dinas Sosial yang ada. Terima kasih teman-teman, hari ini mohon maaf Pak Kabid, kita bisa sampaikan hari ini seperti itu. Kita akhiri Nutur Podcast kita hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.